Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardani Imam Rashid, NPM 224117173. Kali ini saya akan membahas tentang aspek hukum studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, serta menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Meskipun bagi sebagian orang awam atau pebisnis suatu studi kelayakan bisnis ini mungkin terdengar asing, namun studi ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Karenanya ada baiknya jika pebisnis memahami terlebih dahulu seluk-beluk kegiatan ini. Saat melakukan studi kelayakan, terdapat beberapa aspek yang harus diteliti. Salah satunya adalah aspek hukum, di mana hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan atau bisnis, di mana berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dinyatakan layak apabila ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Next, hal penting dalam studi kelayakan bisnis. Pertama ada nomor pokok wajib pajak atau bisa disingkat NPWP. NPWP merupakan syarat administrasi yang tidak hanya perlu dimiliki oleh perseorangan, namun juga badan usaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Untuk mendapatkan NPWP, kamu dapat mengurusnya secara online melalui laman http://pajak.go.id atau daftar dengan menyertakan beberapa dokumen persyaratan seperti KTP, akta pendirian badan usaha, serta surat penyertaan dengan menggunakan materi salah satu pihak yang berwenang di badan usaha tersebut. Next, akta pendirian dari notaris. Akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris dapat menunjukkan legalitas sebuah bisnis di mata hukum dan bukti dari pengusaha dalam kepemilikan bisnis. Dengan adanya dokumen ini berarti kamu sudah mentaati regulasi dan legalitas yang berlaku sehingga dapat mengembangkan bisnis lebih luas. Akta pendirian ini juga akan memberikan kejelasan status kepemilikan bisnis yang sah serta dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk membuatnya, kamu hanya perlu membutuhkan KTP, NPWP, foto kantor, dan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Next, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat perizinan yang diterbitkan khusus pada setiap pelaku usaha, mulai dari usaha skala kecil hingga skala global yang melakukan bisnis di Indonesia. Setiap bisnis yang mengurus dan memiliki SIUP secara langsung dan tidak langsung mendapatkan pengakuan penuh akan legalitas hukum pada bisnisnya. Saat mengurus SIUP, terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus kamu persiapkan, yakni KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, dan lain-lain. Next ada surat tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah daftar pencatatan resmi perusahaan yang berisikan hal-hal yang wajib didaftarkan oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat daerah yang berwenang. Setiap badan usaha yang berdiri dan menjalankan usahanya wajib memiliki TDP. Apabila tidak, maka bisnisnya akan dianggap ilegal untuk membuat surat TDP. Pelaku usaha dapat mengunjungi kantor pelayanan setempat dan mengisi formulir pembuatan dengan membawa berkas yang dibutuhkan seperti surat akta pendirian, surat izin usaha perdagangan, SIUP atau identitas, NPWP, dan lain-lain. Tujuan memahami aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Secara spesifik, memahami aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk
menganalisa kegiatan usaha, menganalisa ketetapan dan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan keempat adalah menganalisa jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang dibiayai dengan pinjaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.